Jadi kita harapkan, kalau saya pribadi mengharapkan, kemarin harus lebih dari itu lagi adalah ajakan dari para purnawiran militer itu kepada kelompok civil society untuk sama-sama membangun satu kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik-baik. Ya, teman-teman semua, kemarin ada sebuah peristiwa yang sangat menarik yang diselenggarakan di salah satu masjid di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yaitu Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI itu menyelenggarakan silaturahmi dengan tokoh masyarakat. Dari hasil bincang-bincang saya dengan inisiator forum itu, yaitu Bapak Dwi Cahyo Suwarsono dan juga Bapak Lejen Soeharto, mereka mengatakan bahwa forum itu dibentuk karena merasa prihatin dengan kondisi negara yang saat ini terjadi, terutama pasca pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun dan dampak lanjutannya yang masih sekarang bahkan semakin terasa ya Be, ya, terutama di bidang ekonomi. Nah, kemudian juga yang menarik kemarin forum Purnawirawan dan Prajurit TNI itu menyampaikan pernyataan sikap. Ada ratusan kemarin yang hadir ya Be. Semuanya Pak Purnawirawan yang berpangkat pati maupun prajurit. Mereka semua sepertinya kompak untuk bagaimana bisa memperbaiki kondisi bangsa agar tidak sampai terjadi chaos atau kolaps. Nah, dari 8 pernyataan sikapnya itu ada, buat saya pribadi ada 3 yang perlu di-highlight. Pertama, Purnawirawan itu meminta agar Presiden Prabowo mengembalikan fungsi Polri di bidang Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, dan dikembalikan berada di bawah Kemendagri, bukan lagi di bawah Presiden seperti selama ini. Karena kita tahu selama di era pemerintahan Pak Jokowi terjadi multifungsi Polri, sehingga Polri itu keluar jauh dari tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat ya. Nah, kemudian ada lagi juga permintaan kepada Pak Prabowo agar segera memakzulkan wapresnya, yaitu Gibran, dengan cara meminta agar mengembalikan fungsi lembaga tertinggi ke MPR, sehingga tidak perlu lagi ke MK. Nah, pada poin pertamanya bahkan meminta agar Undang-Undang Dasar 45 itu diberlakukan kembali. Itu. Nah, yang juga sangat menarik dari pernyataan sikap itu adalah adanya permintaan dari para purnawirawan TNI agar semua pejabat maupun aparat terlibat korupsi itu ditindak tegas, dan juga menindak semua pejabat maupun aparat yang masih berhubungan langsung dengan kepentingan Presiden Jokowi. Pak Amir ini salah satu tokoh yang kemarin diundang oleh FPP TNI dalam acara tersebut. Beliau memang nggak sempat menyampaikan pendapat ya, karena memang sangat terbatas. Kemarin dari tokoh masyarakat yang diberi kesempatan hanya Said Didu, kemudian juga ada Roy Suryo, dan kemudian Bu Kurnia dan Bapak Rizal Fadirah dari TPUA. Nah, tapi kita akan ngobrol dengan Pak Amir. Karena selama ini sebetulnya sudah banyak kelompok-kelompok purnawirawan yang sebetulnya sudah bergerak, misalnya yang tergabung dalam aliansi pejuang dan purnawirawan TNI, APP TNI. Mereka ini sudah bergerak untuk melawan PIK 2 waktu itu. Nah, sekarang muncul lagi nih forum yang baru dari purnawirawan. Jadi kalau Babe melihat kayaknya semakin banyak nih purnawirawan yang kayak peduli pada kondisi bangsa kita. Kalau Babe melihat dengan adanya deklarasi kemarin ya, pernyataan sikap bukan deklarasi ya, Babe melihatnya gimana ke depan? Kalau saya melihat sebenarnya kejadian kemarin itu tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh militer kita pada tahun 62, 63, 64. Konteksnya dulu apa ya begitu? Kalau konteksnya dulu, cuma bedanya kalau dulu adalah munculnya
pihak TNI, pihak militer pada waktu itu untuk melakukan hal-hal seperti yang kemarin dilakukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah untuk menyelamatkan Bung Karno dari pengaruh komunis dan pengaruh imperialisme gitu kan. Sekarang ini kan dilakukan oleh para purnawirawan yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu yang menyangkut masalah konstitusional, kemudian masalah wapresnya, kemudian juga masalah pemberantasan korupsi, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan cawe-cawe politik mantan Presiden Jokowi, sehingga orang beranggapan bahwa kinerja dari Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh kekuasaan Jokowi. Malah dia menyatakan bahwa ada dua matahari. Iya, saya Didu kemarin ngomong tuh, mengungkap bahwa sekarang ini ada dua matahari kembar. Matahari kembar. Jadi gitu kan. Prabowo dengan yang di Solo. Nah, cuma saya lihat adalah kemarin itu, kalau dulu dilakukan oleh TNI di era Bung Karno atau di era Orde Lama, itu adalah TNI mengajak kalangan sipil untuk membangun satu kekuatan. Nah, sehingga pada waktu itu hasil dari pertemuan seperti ini, itu militer membentuk Badan Kerjasama Pemuda Militer, Badan Kerjasama Mahasiswa Militer, Badan Kerjasama Tani Militer, Ulama Militer, Buruh Militer gitu kan. Nah, sementara kemarin itu memang para purnawirawan prajurit TNI kan hanya mengundang kalangan sipil untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka tentang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita. Nah, kita harapkan, kalau saya pribadi mengharapkan, kemarin harus lebih dari itu lagi adalah ajakan dari para purnawirawan militer itu kepada kelompok civil society untuk sama-sama membangun satu kekuatan, sehingga kekuatan itulah yang nanti akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo, seperti yang kemarin dibacakan. Nah, masalahnya kemudian mari kita lihat bahwa memang seperti juga yang disinggung oleh Saudara Said Didu, yang sudah menyangkut mengenai paling tidak masalah pemberantasan korupsi, masalah stabilitas keamanan dan pertahanan negara serta kedaulatan negara. Maka kita lihat kenapa sekarang kelihatan bahwa masalahnya kemudian kelihatan bahwa dalam kondisi seperti ini, kenapa bukan TNI dan Polri yang mengambil prakarsa untuk melakukan perbaikan? Nah, jadi kita lihat bahwa memang ada masalah yang barangkali dari sisi praktek ketatanegaraan, dari praktek ketatanegaraan barangkali tidak menjadi masalah sepanjang apa yang menyangkut masalah keamanan, masalah kedaulatan negara dan masalah pemberantasan korupsi, adalah bahwa Pak Prabowo memang sudah punya kabinet. Tapi Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, karena mereka ini kan diangkat oleh Presiden Jokowi. Betul. Ya kan? Jadi eksistensi dari ketiga mereka ini kan bukan dengan surat keputusan Presiden Prabowo. Betul. Masih dana. Ini juga menjadi masalah gitu kan. Karena pasti loyalitasnya kepada yang mengangkat kan. Artinya paling tidak mereka merasakan bahwa kami kan diangkat oleh Jokowi. Iya, bukan oleh Prabowo gitu kan. Nah, sehingga bisa difahami juga kenapa kelihatannya bahwa kebijakan Pak Prabowo yang sekarang juga sudah dikampanyekan bagaimana menjaga stabilitas keamanan, bagaimana merealisasikan keutuhan kedaulatan negara, bagaimana seperti dia menyatakan jangan ada negara dalam negara, itu merupakan sikap dia terhadap PIK 2 dan proyek strategis nasional dan lain sebagainya. Ada di salah satu pernyataan sikapnya dari pernyataan itu. Nah, menolak IKN. Ya, tapi mari kita lihat bahwa sikap mereka itu kan pertama mendukung Pak Prabowo. Iya. Tapi dalam dukungan itu mereka minta supaya Pak Prabowo melakukan ini. Betul. Nah, masalahnya kemudian harus kita lihat, tadi saya bilang tadi, andai kata kemarin mereka bisa mengulurkan tangan, mengajak civil society untuk menyatu, sehingga terjadi satu kekuatan nasional yang mencerminkan bangsa Indonesia, memiliki kekuatan nasional bangsa Indonesia, tidak lagi ada pemisahan antara perwira TNI dan masyarakat sipil gitu kan, maka saya kira barangkali itu kondisinya akan sama mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada era Bung Karno seperti yang saya bilang tadi. Kan? Nah, cuma masalahnya kemudian kan ke depan harus kita lihat bahwa
apa yang mereka usulkan, apa yang mereka harapkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu kan tidak semata-mata menyangkut tugas dan kewenangan beliau, tapi kan ada juga tugas dan kewenangan institusi lain. Nah, sehingga misalnya harus ada sikap yang seperti yang kemarin itu katakan memajulkan Gibran. Nah, usul ini kan harus mereka sampaikan kepada MPR, karena itu kan nanti kan berkaitan dengan tuntutan mereka. MPR menjadi lembaga tertinggi negara kan. Kembali ke Undang-Undang 45. Kembali ke Undang-Undang 45 kan. Jadi, nah, nggak bisa hanya kepada Presiden Prabowo aja. Nah, Presiden Prabowo tidak melakukan itu. Nah, tapi ada yang mereka lupa bahwa semua masalah ini terjadi adalah akibat pertama, eksistensi partai politik itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Iya. Cuma Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik. Ini aja nih kan? Iya, atau gabungan partai politik. Nah, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh partai politik ini kan sama sekali melanggar konstitusi. Betul. Kan? Ada proyek transaksi, ada politik transaksi, kan? Ada politik balas budi dan lain-lain sebagainya. Kenapa tidak ada pemikiran misalnya bahwa karena sumber kekecewaan ini adalah partai politik, kenapa tidak ada tuntutan untuk minta saja partai politik dibubarkan? Ya kan? Nah, dan ketentuannya kan ada dalam undang-undang partai politik. Kalau dalam undang-undang tentang partai politik dia secara tegas dinyatakan mengenai pembubaran partai politik, tapi dalam peraturan MK kan ada aturan yang pasti bagaimana caranya meminta untuk membubarkan partai politik. Ada dua cara dalam surat keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah usul pembubaran partai politik bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi usul partai politik juga bisa, pembubaran partai politik juga bisa dilakukan oleh komponen-komponen masyarakat, baik secara personal maupun secara kelompok. Nah, peranan ini kan bisa nggak diambil oleh para purnawirawan TNI? Berdasarkan pengalaman dari sejak revolusi sampai Orde Lama, Orde Baru, dan pada Orde Reformasi ini tentu mereka punya perbandingan bagaimana partai politik melakukan kesalahan sehingga negara selalu berada dalam keadaan tidak tertib, negara berada dalam keadaan stabilitas terganggu, stabilitas bukan saja stabilitas politik dan keuangan, tapi stabilitas keuangan juga terganggu, akhirnya stabilitas pembangunan juga terganggu. Nah, saya kira inilah yang barangkali harus difikirkan juga oleh teman-teman purnawirawan TNI bahwa bagaimana dengan apa yang mereka sampaikan kemarin itu, mereka mulai mengulurkan tangan agar bukan saja mereka sendiri. Gitu. Tapi ada kan bagian dari bangsa ini, yaitu civil society yang terdiri daripada beberapa kelompok yang saya kira barangkali ajakan untuk mempersatukan itu bila datang dari purnawirawan TNI barangkali sifatnya agak netral. Nah, misalnya sekarang kalau misalnya saya diajak oleh kelompok sipil yang ada di apa namanya Komisi 100 petisi 100 barangkali saya tidak setuju gitu kan, karena ada perbedaan persepsi dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah tuntutan mereka kemarin juga harus bisa dipilah-pilah mana yang harus bisa diarahkan ke presiden, karena itu merupakan wewenang dan barangkali juga bagian dari hak prerogatif presiden, tapi ada yang sepenuhnya bukan tugas dan wewenang presiden, tapi tugas dan wewenang MPR, tugas dan wewenang DPR. Ya kan? Nah, misalnya katakan mengembalikan kepolisian untuk ke Kemendagri atau ke Kemendagri, benar. Ya, itu kan harus perubahan undang-undang. Betul. Nah, proses perubahan undang-undang itu kan ada di DPR gitu kan. Betul. Nah, ini kan harus, apakah itu nanti menjadi hak prakarsa atau DPR nanti meminta pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undangnya, tapi kan usul untuk merubah status, posisi dan eksistensi kepolisian seperti yang mereka minta itu kan harus melalui perubahan undang-undang. Iya. Dan perubahan undang-undang itu kan ada di DPR, lahannya kan ada di DPR. Iya. Nah, kenapa tuntutan itu tidak diarahkan kepada DPR, tapi hanya kepada presiden saja? Iya. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa memang dalam melaksanakan tugasnya, ada beberapa kendala juga yang dihadapi oleh presiden, sehingga presiden tidak mungkin memenuhi segala harapan yang kemarin disampaikan oleh para purnawirawan prajurit TNI kemarin. Karena apa?
ada beberapa bagian dari tuntutan mereka yang sama sekali di luar tugas dan kewenangan presiden. Tapi dia merupakan tugas dan kewenangan MPR dan DPR. Jadi janganlah para purnawirawan TNI hanya mendesak presiden aja, tapi tidak mendesak MPR dan DPR untuk menyelesaikan fungsi dan tugasnya dalam rangka penyelamatan negara ini. Mungkin mereka sadar kali bahwa DPR dan MPR itu nggak bisa diandalkan. Tapi harus ada usaha. Harus ada usaha. Paling tidak dengan melakukan itu kan mereka bisa ukur. Kalau andai kata DPR tidak bisa, kan kita tahu bahwa DPR tidak ada partai politik kan. Nah berarti segala masalah negara, instabilitas, stabilitas keamanan yang terganggu, stabilitas politik yang terganggu, kerukunan masyarakat yang terganggu dan lain-lain sebagainya ini adalah ulah dari partai politik, yang saya bilang tadi. Manfaatkan peluang untuk menuntut pembubaran partai politik. Dan ini juga merupakan salah satu bagian daripada komitmen untuk menuntut kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Karena kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli tapi dengan partai politik yang masih ada, sama juga sia-sia gitu kan. Akan terjadi friksi-friksi baru lagi. Kalau misalnya partai politik dibubarkan, berarti DPR bubar dong. Karena isinya kan orang-orang partai itu. Ya masalahnya kan di situ. Tapi memilih kan cara dan strategi kan. Iya. Tapi yang menarik gini. Acara forum kemarin, forum purnawirawan prajurit TNI itu terjadi setelah kehebohan revisi Undang-Undang TNI, dan juga terjadi di tengah kehebohan tentang sorotan masyarakat tentang ijazahnya Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, yang mendapat panggung adalah polisi, sehingga TNI itu seolah seperti kehilangan marwah barangkali ya, atau tersingkir. Bisa nggak sih apa yang mereka lakukan kemarin itu, para purnawirawan itu merupakan awal dari kebangkitan TNI? Ya bisa juga, cuma saya lihat masalahnya sekarang adalah sampai sejauh mana hubungan antara purnawirawan dengan induk organisasinya. Iya sih. Nah, kalau dulu di era Orde Baru kan gampang kita baca, organisasi prajurit itu kan cuma pabrik aja kan. Begitu pula dengan kepolisian gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang organisasi purnawirawan ini kan ada banyak, ada beberapa kan. Betul. Nah, ini juga persoalan gitu kan. Nah, sehingga masalahnya kemudian juga harus kita lihat adalah ya seperti yang saya bilang tadi, Pak Prabowo kan sudah punya kabinet. Tapi ada 3 jabatan penting dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan negara ini, yaitu Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI yang mereka tidak diangkat, belum diangkat oleh Prabowo. Betul. Mereka bekerja ini kan berdasarkan keputusan Presiden Jokowi. Betul. Nah ini juga kan mungkin dalam praktek tata negara kita lihat tidak apa-apa. Tapi dengan persoalan-persoalan politik yang berkembang belakangan ini, taruhlah ijazah. Iya kan? Kan Pak Jokowi kan bisa bilang, lu kan gua angkat Kapolri, bagaimana lu mau periksa gua gitu. Itu dia masalahnya. Makanya ada tuntutan agar Kapolri segera diganti. Nah saya kira bukan Kapolri saja gitu kan. Karena ada masalah-masalah lain yang juga kalau Kapolri nanti polisi kan hanya pada tahap penyidikan. Iya sih, penyelidikannya kejaksaan. Tahap pada proses selanjutnya kan di kejaksaan. Kemudian pengadilan gitu kan. Nah ini kan jadi ada ya, rangkaian-rangkaian ini harus kita lihat untuk kita melakukan perbaikan di mana. Iya. Tapi dari semua itu kan namanya yang paling menarik gitu, dari semua tuntutan itu ya, pernyataan itu adalah menindak tegas pejabat maupun aparatur negara yang masih berkaitan dengan kepentingan Presiden Jokowi. Pertanyaannya, berani nggak Pak Prabowo tuh? Itu yang saya bilang tadi juga, sama sih, masih berkaitan dengan kondisi psikologis dari 3 komponen dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, itu Kejaksaan Agung, Kepolisian, Panglima TNI, yang mereka masih bekerja berdasarkan surat keputusan pengangkatan oleh Jokowi, bukan oleh Pak Prabowo. Tapi kan menteri-menteri itu kan di bawah Prabowo tuh. Bisa aja yang ketahui masih dekat dengan oligarki, misalnya ada, kita tahu lah siapa itu. Dekat dengan Jokowi kan bisa aja langsung dicopot sebetulnya. Itu yang saya bilang tadi. Kan pencopotnya itu kan harus ada argumentasi hukumnya. Nah, apakah pencopotan itu hanya bisa bertumpu pada hak prerogatif yang dilaksanakan oleh dan menjadi kewenangan presiden? Tapi Anda jangan lupa,
Rekrut dia menjadi menteri ini kan berdasarkan rekomendasi dari partai politik yang menjadi anggota koalisi Indonesia Merdeka. Nah, di sini juga kan harus dilihat. Nah, dengan kata lain bahwa boleh saja Presiden Prabowo mencopot menteri ini. Tapi kan dia akan dituntut balik oleh partai politik yang punya menteri yang dicopot itu. Itu dia. Dia ada di dalam lingkaran setan. Jadi ini karena dilema masalah gitu kan. Nah, sehingga kita memerlukan suatu pemikiran yang komprehensif dan integral untuk menyelesaikan berbagai masalah ini secara baik. Oke. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa nggak cukup hanya mengadakan acara kemarin, menyatakan pernyataan sikap kalau nggak melibatkan pihak-pihak yang civil society gitu ya. Nah, kalau menurut Babe, selain itu, apalagi sih yang harus dilakukan oleh para purnawirawan ini agar mereka bisa menggolkan semua tuntutannya tuh? Pertama, semua unsur purnawirawan, baik bentuk forum maupun bentuk badan maupun apa gitu, ikatan dipersatukan. Oke. Ya kan? Tidak perlu mengadopsi apa yang terjadi di era Orde Baru itu dengan pabrik aja. Tapi satu kesatuan organisasi purnawirawan, bila perlu menyatukan antara Polri dan menyatukan antara TNI dan Polri, kemudian mereka mengulurkan tangan mengajak civil society yang lain, ya kan? Dan mereka udah tahu tuh, gitu kan? Nah, ini kan bisa kita lihat kemarin kan ada beberapa tokoh yang mereka undang tapi tidak hadir. Ada, padahal di antara tokoh-tokoh itu kan ada yang memang masih oposisi terhadap Presiden Prabowo seperti Refli Harun, tapi ada yang kan sudah menjadi bagian dari tim kampanyenya Pak Prabowo seperti Syahganda Nenggolan, tapi kan mereka tidak hadir. Gitu kan. Nah, ini mungkin faktornya itu juga. Kalau kita datang ke forum ini yang TNI ini, yang di sana bagaimana gitu kan. Nah, sehingga saya harapkan barangkali langkah kemarin sudah cukup positif. Tapi barangkali bagaimana supaya dia mempersatukan seluruh TNI dalam satu forum. Pertanyaan saya gini, Bi. Kita tahu waktu di era Jokowi itu kan ada kabar bahwa TNI juga terbelah gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap Jokowi. Sekarang di era Pak Prabowo ini, di mana pemimpinnya seorang berbasis militer, masih pecah nggak sih sebetulnya? Saya kira bisa saja, tapi kan faktor-faktornya ada faktor struktural, ada faktor kultural, ada faktor politik dan lain-lain. Nah, itu dia, problemnya di situ. Nah, kemudian juga yang menjadi persoalan juga mengenai kan banyak cerita-cerita yang kurang bagus, tidak populer tentang orang-orang yang ada berada di sekitar Pak Prabowo seperti anggota-anggota tim khususnya gitu kan. Nah, ini juga barangkali harus menjadi perhatian dari Pak Prabowo gitu kan, untuk apa namanya mendengar suara masyarakat mengenai hal-hal yang kurang positif menyangkut pembantu-pembantu terdekat beliau, sehingga masyarakat bisa tahu persis. Katakanlah kalau bicara murni politik siapa, kalau bicara masalah militer siapa, kalau bicara masalah ekonomi siapa, kalau masalah pemerintahan daerah siapa? Karena ini masalah yang nanti kita lihat juga adalah pelaksanaan pembangunan di daerah. Satu contoh kemarin misalnya timbul berita bahwa ada apa namanya pemborong ya untuk makanan bergizi gratis di Kalibata yang menghentikan kegiatannya karena uang dia sudah keluar 1 miliar tapi belum dibayar kan. Nah, ini kan masalahnya juga kan menyangkut masalah pembangunan ekonomi di daerah, karena bagaimanapun pengusaha itu kan pengusaha ada di Jakarta gitu kan. Nah, kondisi ini kan juga kalau andai kata dia karena tidak ada bayaran dari sana, dia harus memberhentikan tenaga kerjanya, dia harus memberhentikan usahanya dan lain sebagainya. Berarti kan dia juga tidak akan membayar pajak dan lain sebagainya, berarti pendapatan daerah juga kan menjadi terganggu. Iya. Ya, teman-teman semua, memang purnawirawan TNI itu merupakan salah satu elemen masyarakat yang paling penting ya, Bi. Karena mereka tuh kan basicnya militer, pasti jiwa nasionalismenya tinggi gitu ya. Dan mereka juga punya jaringan yang cukup luas dan cukup bagus dengan skill yang nggak bisa diragukan ya. Sebetulnya kalau mereka bergerak secara efektif, barangkali mereka bisa menjadi bagian terpenting dalam penyelamatan negara, betul ya. Nah, sejarah menentukan bahwa dari dulu memang TNI dan purnawirawan TNI itu ya adalah penentu dalam menyelamatkan
negara dari situasi yang tidak sehat. Gitu kan. Kita belajar seperti saya bilang tadi, kita bicara pada era Bung Karno, iya kan? Nah, tapi bagaimana mereka bisa proaktif, bisa bangun kerjasama pemuda militer. Akhirnya para pemuda itu kan bisa terbuka, kan? Menyampaikan masalah, oh begini. Ya, militer juga akan membantu pemuda itu bagaimana supaya jangan mereka diajari tentang bagaimana jahatnya ideologi komunis, bagaimana begisnya orang-orang komunis kalau melakukan pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Begitu pula dengan mahasiswa, badan kerjasama wanita militer, badan kerjasama buruh militer, badan kerjasama ulama militer dan lain-lain sebagainya. Betul. Karena juga sebetulnya yang juga menjadi tantangan para purnawirawan itu kan adanya PKI Gaya Baru itu kan. Ini udah seperti tahun di era Pak Soekarno dulu. Iya, tapi kalau sekarang ini kan bukan cuma PKI Gaya Baru aja, kan ada masalah-masalah lain lagi. Kalau dulu misalnya kita lihat cuma komunis yang menonjol karena pendekatan TNI, pendekatan militer kepada Bung Karno itu sehingga Bung Karno bisa membubarkan apa yang namanya Lions Club, Rotary Club. Ini kan bagian daripada liberalisme, kapitalisme, ya kan, globalisasi ekonomi ini kan ada pada itu kan. Nah, tapi kan berkat dukungan TNI tadi. Nah, walaupun PKI belum bisa, nanti pada tahun 65 baru diselesaikan. Tapi antara tahun 62 sampai 64 itu kan pengaruh liberalisme, kapitalisme, globalisasi dalam bentuk organisasi seperti Rotary Club dan Lions Club itu kan sampai dibubarkan oleh Bung Karno, walaupun kemudian dihidupkan kembali oleh Gus Dur kan. Betul. Iya. Ya, jadi teman-teman memang kalau saya simpulkan dari pernyataan Pak Amir bahwa forum Purnawirawan Prajurit TNI itu nggak cukup hanya membuat acara silaturahmi gitu ya, tidak cukup hanya untuk menyampaikan pernyataan sikap dan mengundang masyarakat sipil untuk dengar aja. Ya, jadi forum itu harus membentuk sebuah organisasi yang efektif, gitu ya. Terus kemudian dengan program-program yang juga sistematis gitu ya, karena memang tantangan yang dihadapinya itu nggak gampang. Apalagi kemarin itu ada salah satu purnawirawan TNI yang menyebutkan bahwa kalau kita nggak segera bergerak ini jangan sampai negara kita ini kayak Singapura. Artinya mereka sebetulnya sudah menyadari ancamannya dan bahkan kemarin ada yang tegas-tegas dibutir itu ya pernyataan sikap itu agar menghentikan masuknya tenaga kerja Cina dari Cina dan bahkan meminta Pak Prabowo agar memulangkan tenaga kerja Cina itu ke negaranya. Artinya mereka sendiri sebetulnya sadar bahaya banget negara kita nih dengan adanya terutama komunismenya yang sempat disinggung. Jadi memang kita bersyukur ya Be ya dengan adanya terbentuknya forum itu ya. Dengan apalagi yang hadir dalam acara kemarin itu sampai ratusan, lebih dari 300 purnawirawan. Tapi mudah-mudahan seperti kata Bobi tadi nggak cukup hanya itu. Maka bentuklah sebuah gerakan organisasi yang lebih efektif kalau memang ingin menyelamatkan Indonesia gitu ya Be ya. Barangkali ada yang masih ingin disampaikan? Ya sekali itu barangkali ya. Lalu itu tidak salah kalau para purnawirawan TNI bisa mengadopsi cara kerja TNI di era Bung Karno kan, merangkul mahasiswa, merangkul pemuda, merangkul kaum buruh dan lain sebagainya. Dan mungkin Be yang paling penting itu bagaimana bisa merangkul juga TNI yang masih aktif kali ya. Ya iya, kan dengan kalau bisa berhasil merangkul seperti itu, kan akhirnya berarti kita punya satu paket untuk secara bersama-sama disampaikan kepada Presiden, disampaikan kepada pimpinan TNI, mana yang harus disampaikan kepada MPR, mana yang harus disampaikan ke DPR, mana tuntutan yang harus diajukan ke Mahkamah Agung, kan bisa kita siapkan secara bersama-sama. Iya, mudah-mudahan teman-teman forum purnawirawan prajurit TNI ini menjadi salah satu kekuatan baru ya untuk bangsa ini dengan menyusul adanya kelompok-kelompok yang sekarang sudah bergerak. Ada yang melawan oligarki melalui PIK 2-nya gitu kan. Sekarang ada yang sedang mengejar ijazahnya Pak Jokowi dan juga ada yang lain-lain. Semoga semua elemen ini semua bisa bersatu. Karena kalau parsial nggak akan mencapai tujuan. Apalagi karena setiap elemen itu menyadari bahaya sekali negara kita sekarang gitu ya. Dan harapannya satu lagi kalau bisa kerja cepat gitu kan. Betul. Nah, karena apa? Kalau saya baca pernyataan sikap kemarin atau himbauan nasional kemarin itu, kan itu kan bulannya Februari. Benar. Itu kan berarti udah 2 bulan kan. Betul. Itu berarti kita perlukan ke depan ini
langkah itu harus cepat secara sistematis. Iya. Kemarin bikin pertemuan dengan kalangan sipil, kalau bisa besok ada kerjasama antara purnawirawan mahasiswa, purnawirawan buruh, purnawirawan tani dan lain sebagainya. Betul, betul. Berarti kemarin itu Pak Alfian Tanjung sudah menyampaikan sebuah informasi yang agak menakutkan sebetulnya. Ini memang masih prediksi dia, tapi bukan mustahil akan terjadi. Nah, Pak Alfian Tanjung itu mengatakan 2029 presidennya tuh diupayakan dan wakil presidennya akan Cina semua. Iya. Nah, kemudian 2039 Indonesia semua sudah gubernur. Bagian dari Indonesia sudah jadi bagian dari Cina. Koloni Cina. Betul, itu memang desainnya. Dan kita berharap semoga dengan munculnya ini forum purnawirawan prajurit TNI ini bisa bisa mencegah itu ya, Be. Karena bagaimanapun Indonesia adalah tanah air kita, di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, di mana kita punya kebanggaan. Sehingga cita-cita para pendiri bangsa, the founding fathers, bahwa negara ini akan maju, negara ini akan penduduknya juga sejahtera, itu akan tercapai. Ya, Be. Dan tidak seperti yang dikhawatirkan menjadi seperti Singapura, gitu ya, Be. Ya. Makasih, Be. Sama-sama. Ya, teman-teman semua, demikian perbincangan saya yang menarik dengan Pak Amir Hamzah. Kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.